geser sedikit. Tadi ke Stalber, sekarang ke Saver nih. Makin ke kiri ya. Boleh, Makin boleh. ke kiri. Boleh, Itu boleh. berarti Doge, kalau kita lihat tadi ya di mana tim-tim seperti Ion dan juga EVOS, Betul. RA gitu. Mereka harus dengan begitu ya, agak cukup. diharuskan untuk melakukan scrapping terlebih dahulu ya. Betul banget. Sebelum melakukan, sebelum mengarah ke arah drop zone mereka yang seperti biasa. Betul banget, gue setuju banget sama Dona, sebagaimana tadi gue bahas sedikit juga di Erangel sebelumnya. Ion, terutama momoknya adalah Novo Repnoye, walaupun tadi pindah ke arah Milta tentunya. Ya. Sekarang sepertinya akan lebih mengarah ke arah Novo, akan langsung menjadi vehicle di bagian utara Sosnovka. Kemudian Bigetron seperti biasa akan melakukan scrapping sekitaran farm bagian barat. Kemudian ke arah farm utama, ke rumah kuning. Sebuah gerakan yang sangat-sangat klasik tapi benar-benar matikan dari Bigetron. Tim-tim lain sebagaimana Siren akan terus ke arah Severny. Bonafide, ini agak menarik. Bonafide yang biasanya akan drop down di arah Rozok, ternyata mereka akan mencari scrapping lain di bagian utara dan zonanya juga, Don. Mirip, Don. Lagi mirip Wah. banget. Mirip banget, geser ke kirinya pun kayak cuman berapa senti doang gitu loh. Betul. Menyesuaikan dengan flight path yang tadi ya, yang barusan kita lihat. Yes, 21 Esport juga masih di sekitaran Primors, ini akan menguntungkan banget bagi mereka. Wait, Ada apa tuh? Ion ke arah Loh. secondary island ternyata. Betul banget, ini agak unik ya dari Ion ya. Walaupun tadi gua predik akan langsung ke arah Novo, tapi justru sekarang masih ada penumpukan di bagian utara Sosnovka. Ini berbahaya banget, karena Aerowolf pun biasanya akan mengarah ke SMB kan. Ya. Dan sekarang mereka berdekatan satu sama lain, tapi belum ada fight yang terjadi. Pastinya. Karena memang kalau teman-teman perhatikan, kalau kita zoom in map ini, Ion ini ada di sekitaran rumah lower ground dari jembatan. Sedangkan Aerowolf ada di bagian kompon di sekitaran jalan raya. Nara, kembali lagi, tidak ada kontestan, tidak ada Louvre, berarti Pochinki untuk Nara. Pochinki for Nara ya, tapi lihat udah ada pertemuan awal yang terjadi di sini antara tim victim dan juga 69 ya. Yes, betul banget. 69 ini udah benar-benar sebuah permainan yang sangat agresif, tapi dari Fajar. Kembali lagi teman-teman semua, M16, kalau teman-teman perhatikan yang ada di armory di PUBG Mobile, M16 ini bahkan didaulat sebagai senjata terkuat untuk close combat ketika burst-nya itu benar-benar on point kena semua player. Karena semua dalam artian hit mark player ya, headshot langsung knockdown dari player 69. Dan terbukti barusan. Yes, betul banget. Close combat yang dimenangkan oleh Victim. Betul banget. Satu player dari 69 akan langsung dipulangkan ke lobby menjadi first blood untuk tim Victim Solvers. Lain IOG masih di sekitaran Rozok. Oh, Yes. ini nggak bergerak kemana-mana ya. Satu player dari IOG tadi Rancid sebagai rusher nih ya. Rusher dari IOG. Dari Rozok sendiri masih benar-benar menjadi milik mereka. Eston, salah satu player baru di line up IOG tentunya. 21 masih di bagian Primors tentunya. Masih adem ayam aja ya para player-player atau para tim-tim ini. Yang gua penasaran adalah bagian selatan dari Erangel ini. Setelah kita lihat tadi ya, bakalan ada pertemuan, ada beberapa titik pertemuan antara tim-tim ini nantinya. Betul Tapi banget. masih belum ada, kita lihat sampai sejauh ini. Sementara tim NFT juga kali ini bakalan langsung aja mengitari SM. Kayaknya nih ya. Betul banget. Dan Bakalan akan pertama dengan vehicle yang sudah mereka dapatkan, walaupun tadi kalau kita lihat agak cukup keluar zona tentunya untuk Novo sendiri, tapi dengan utility dan equipment dari high tire road yang mereka bisa dapatkan dari Novo, ini akan memberikan kekuatan bagi mereka di mid sampai late game nanti tentunya. Dan gue tadi mungkin mau ngebahas sedikit NFT dan Morp ya, kembali lagi Giorgio Paul bagian crate dan juga perumahan akan menjadi milik mereka. Morp tadi sangat disayangkan di game pertama Jaxi langsung ter-take down satu orang, sekarang dengan full 4 orang dalam satu tim dengan mendapatkan Giorgio Paul bagian crate ditambah mereka keluar dari crate Giorgio Paul ya, Betul. udah langsung kayak hayo semuanya. siap Sini. berperang tentunya. Hadapi kami. Kenapa gue jadi gitu ya? Nggak apa-apa, kan ekspresif tentunya kan. Oh iya tentu. Oh tentu. Oh, saya sangat ekspresif, tentu saja. Ini dia Ion, masih dengan Novo. Yap, adem ayem aja ya untuk sekarang. Betul banget. Walaupun tadi lu sempet bilang gak kena circle ya di daerah Novo, tapi ya tipis lah bro. Iya, cuma 500 meter cuma ya. 500 meter bro, nggak Betul. kerasa lah. Nggak, Apalagi nggak kerasa gitu. Nggak kerasa gitu. Kayak mana gitu ya. Kok kayak mana? Iya, mereka ya akan puas banget sih kalau Dona. Tolong. This is still in the mid of game, Don. Chill. Chill.
chill sekali kita di sini seperti Betul. Ion Esports yang sangat chill melakukan lootingan mereka pastinya ya di Betul daerah banget. Novo. Sementara Nara masih Pochinki tanpa adanya gangguan sama sekali so far sejauh ini. Betul banget. Dan tadi gue seneng banget playstyle dari Ion di mana 3 orang dibiarkan loot secara bebas di sekitaran Novo Repnoye. Sedangkan Hijrah benar-benar menjaga arus jembatan agar tidak ada yang bisa membackstep mereka. Ya. Hijrah mungkin akan mendapatkan loot yang tidak terlalu baik atau tidak sebaik teman-temannya di Novo Repnoye, yaitu Red Face, and Auro dan juga Liquid. Namun dengan adanya backstep yang di hold oleh Hijrah, ini akan menjadikan mereka aman banget untuk melakukan rotasi dari jembatan itu nanti. Walaupun yang gue takutkan adalah sebagaimana PMWL di mana Red Alien bisa menahan Mega yang bergerak dari Novo, ini Ion bisa jadi ada kesempatan pun bisa ditahan oleh Red Alien. Kayak- Tapi yang akan kita lihat nanti. Mirip ya. Mirip. Pergerakannya mirip banget ya di sini. Betul Apalagi banget. Red Alien juga kayaknya tadi ya, kita belum lihat sih mereka ke arah mana sekarang. Kayaknya kalau misalnya flashback sedikit di Erangel pertama tadi, mereka ke arah Milta yang notabene bakalan bisa menjegal arah rotasi. Kesulitan karena RRQ dari school juga ternyata mengintai. Ngelihat ya. Yes, betul banget. Ini berbahaya banget tentunya. 69 bahkan join the fight. 2 player dari Victim saat ini udah knockdown. Dan Alter Ego akan melakukan sebuah agresi ke arah depan. Langsung Justru rush. sekarang Victim yang tersandwich oleh Alter Ego dan juga 69 dari bagian high ground saat ini. Ini dia nih, Badru masih berada di arah luar Oh my sepertinya. Victim Fajar bakalan langsung aja di spray ke arah Smith sepertinya, tapi Smith masih aja bertahan. Di sisi yang lainnya Rico Adam juga langsung aja masuk, tapi dia harus terknockdown di tangan Fajar. Kali ini yang mendapatkan satu orang Rico Adam. Langsung di finish begitu aja. Betul banget, tinggal misalkan Martin dan juga Dr. Badru akan coba mulai masuk ke depan. Tapi kita lihat teman-teman semua, warehouse yang kecil didatangi oleh 69, Victim dan juga Alter Ego. Victim benar-benar udah tersandwich, gak bisa melakukan apa-apa. Alter Ego bahkan Dr. Badru dan juga Martin akan lebih untuk memilih untuk kabur. Tapi Dr. Badru, semua bait kembali lagi dilakukan dari Martin. Masih bisa menjaga dengan sangat baik. Badru juga pada sistem yang sangat baik. Misalkan satu player dari 69 dan juga dari Alter Ego. Fight 1 lawan 1 saat ini. Hands memenangkan pertandingan antara Alter Ego, 69 dan juga Victim. What a play dari 3 tim ini, Dona. Wow, 69 menjadi orang ketiga. Bener-bener itu kayak, woi coy, dari situ ada perang gitu kan, langsung aja maju. Dan untungnya nih ya, untungnya eksekusi yang dilakukan oleh 69 tadi, itu berhasil loh. Yes. Hampir aja mereka kalah face to face saat melawan Alter Ego tadi. Betul Tapi kalau kita lihat RRQ yang sedari tadi mengintai pergerakan dari mereka, langsung aja tanpa basa-basi mau menusuk pertahanan Hunger yang dimiliki oleh tim 69. Betul banget, Warehouse atau Hunger ini benar-benar udah menjadi sebuah death invitation sebenarnya ya. Undangan kematian ya untuk 3 tim sebelumnya. Bahkan RRQ yang dari tadi school lagi belajar, lagi ujian, tenang-tenang mendengar ada di sini, dia nggak terima, Don. Nggak Berisik terima. ini gue belajar kata dia. Iya, kita datengin aja lah coy. Ayo kita ikutan perang. Tapi di sini 69 harus benar-benar waspada karena sekali lagi mereka hanya tertinggal 2 orang aja, 2 player aja dari 69. Sementara dari tim RRQ mereka masih lengkap. 4 Betul banget. player dari tim RRQ masih lengkap. Yes, masih 4 player dari tim RRQ tentunya. Sebuah smoke spot udah dikeluarkan, ada sebuah wall juga udah dibentuk. Tapi sepertinya dari RRQ pun nggak mau terlalu terburu-buru untuk rush. Mereka lebih memilih untuk positioning terlebih dahulu. Dan sepertinya mereka akan lebih memilih untuk melakukan jalur posisi yang lain. Karena 69 pun ketika dipush agak cukup sulit juga, Don. Dimana mereka mempunyai Hunger tadi, mereka bisa menjaga posisi atau angle lainnya dari 2 pintu yang berbeda, itu akan menyulitkan dari RRQ. Kalaupun mereka menang, menurut gua trade-nya tidak terlalu baik karena mereka bisa kehilangan 1 player atau 2 player. Atau 2, ya Yes. betul banget ya. Apalagi di sini sekali lagi masih early banget. Betul. Circle kedua masih masih menyisakan 14 tim aja. Kalau misalnya mereka bisa finish di posisi ke-14, mereka nggak dapat poin sama sekali loh. Itu dia. No, placement poin dari RRQ nantinya. Yes, itu dia menjadi menarik dari PMPL Season 2 di sini di mana 14 sampai 16 benar-benar 0 points. Yap. Oleh karenanya ingin sekali bagi para tim tentunya untuk menghindari area dari Tusun dan dari Morp sendiri dari Georgia Paul udah melakukan rotasi yang cukup jauh ke arah bagian timur dari school. Mereka mendapatkan sebuah high ground. Bonafide di sini juga sudah melakukan sebuah scrapping. Tadi kita lihat di sekitaran Rozok mendapatkan kompon juga. Bikin Red Alliance di arus yang sama juga dengan scrapping area mereka udah mendapatkan kompon baru di sekitaran area school juga sini masih bisa kita bilang. Area sekitar ya. Iya, sekitaran. Dan ini dia. Nah,
Mungkin gue mau bahas sedikit tentang scrapping ya, dimana dengan scrapping ini kita terhindar banget lah dengan early fight tentunya. Namun kalau teman-teman perhatikan, kadang kala sebagaimana terjadi di Bigetron saat ini, utility, terutama equipment juga dari mereka kadang tidak terlalu kuat. Karena mereka memainkan tempat-tempat yang notabene-nya low sampai mid tier loot lah istilahnya ya. Mid sampai low ya, Iya, yang betul kecil-kecil gitu ya. Untung ketemu gitu Untung kan. ketemu, Untung betul ada banget. mini barusan Yes. gitu yang sempat diambil oleh mereka. Dan sekarang tim Bigetron bakalan berhadapan dengan tim Morph yang berada di seberang jalan sana. Ini kayak tinggal apakah tim Morph bakalan mengengage perang ke arah tim Bigetron kali ini? Betul banget, dan Zona ternyata bouncing ke Wow. arah barat. Lihat. Pochinki yang sudah ditinggal Nara justru kayak, bro yakin ninggalin gue. Iya, berubah. Kalau jadi narasi, aduh, Pochinki coy. Betul banget, dan Aerowolf yang Circle-nya. sedianya bergerak dari second island atau Yep. military base justru diuntungkan saat ini untuk bisa langsung merangsek ke arah Pochinki tentunya. Karena kosong banget, lihat Betul. jalur yang dimiliki oleh tim Aerowolf tadi ya, kosong banget di sana. Yes. Tapi kalau kita lihat di arah barat atau timur lebih tepatnya ya, bukan barat, timur tadi terjadi penumpukan dari tim-tim yang bakalan menuju ke circle yang berada di sekitar Pochinki sekarang. Betul banget, dari arah timur sekarang kita perhatikan sudah banyak sekali pergerakan. Bahkan Aerowolf yang tadi sempat kita mention sedikit langsung mengambil high ground di sekitaran Pochinki, dan ini akan menjadi kekuatan mereka. Wait. Bahkan ada 3 setup vehicle. Iya, wait, ini radar merah kenapa ya? Waduh. Jatuh apa? Agak, Jatuh dari mobil kayaknya. agak terburu-buru sepertinya ya. Kok? Mm. Tapi tempat lain ada Penasaran sih sebuah gua. knockdown dari Jaxi ke arah Mas Gaga dan langsung menjadi sebuah confirm kill untuk tim Morph saat ini. Yap, tapi kayaknya masih belum dilanjutkan ya. Tapi di sisi lain Siren bakal berhadapan dengan RRQ. Sekarang Audrey berhasil men-takedown seorang Nerpeko. Masih bisa diselamatkan. Masih ada 4 player dari tim RRQ yang sehat walafiat. Sementara itu Audrey lihat dengan vehicle-nya langsung aja di-spray oleh Mildway. Masih belum bisa men-takedown dari seorang tim Siren. Diledakin barusan, oh my god. On point banget tadi. Betul banget, ini sangat disayangkan bagi Siren. Mereka sedang melakukan rotasi, mendapatkan frag atas RRQ, tapi refrag terjadi juga. Bahkan sekarang tinggal menyisakan Eko Zoo sebagai last man standing dari Siren. Ini akan sangat sulitan bagi mereka. Active player dari RRQ masih 3, sudah ketahuan arus dari tembakannya. Eko Zoo malah membuka badannya, harus dibawa fight, 1v1, knockdown. Tapi sebuah refrag dilakukan juga oleh RRQ dari sistem yang sangat baik. Dan tim Siren harus pulang ke lobby. Wah, untung di situ ya refrag yang dilakukan oleh drone itu benar-benar on point banget, mendapatkan Betul. hasil yang maksimal untuk tim RRQ yang berhasil untuk menghindari posisi 14 tadi. Itu dia, sekarang akan mulai posisi dengan point placement tentunya. Dari tim NFT dan Morph sangat berdekatan satu sama lain di bagian apartemen. Tadi kita lihat Jaxi mendapatkan Mas Gaga. Ya. 3 aktif player tersisa dari NFT, ada sebuah spray ke arah jendela di bagian sana. Namun terlalu kecil pixelate yang bisa didapatkan Ya. oleh Pala Gimpe. Masih ada Prefire juga, namun masih ada sebuah repositioning dari Morph juga. Yes, Jaxi masih selamat aja ya, seperti yang tadi Doge bicarakan atau bilang juga. Cuman sedikit aja side yang dimiliki oleh tim NFT tadi. Melihat ke arah Jaxi. Betul sekali. Lipi akan mencoba. bakalan muter kayaknya. Ya nggak sih? Iya, seperti dia akan melakukan sebuah long rotate ya. Karena kalau dia langsung straight forward ke apartemen, tentunya ada Morph yang sudah menjaga. Dan ini dia, Ion Esport yang tadi bergerak dari Novo Repnohi dan zonanya teman-teman. Mental lagi. Wow, Oh my god. Ke arah barat daya sekarang. ini benar-benar sebuah permainan luar biasa ya. Di mana? Tenggara. Iya, Tenggara. Tenggara dong. Mohon maaf, kebalik ya Pak. Saya kira mirror. Iya, ternyata tidak Tenggara. mirror ya. Iya, tidak mirror. Betul banget, dan ini memang luar biasa banget. Nara ternyata sudah mendapatkan sebuah high ground yang ada di sekitaran Pochinki. Ini ada sebuah hutan yang cukup lebat juga, ada Oke. teren-teren yang bisa dimaksimalkan juga. Begitupun 21 juga bermain sangat luar biasa menurut gua. Karena kalau kita perhatikan di awal, dia rotasi dari Primors. Iya. Bisa mendapatkan kompon di bagian itu. Ini akan menjadi kekuatan bagi mereka karena berada di sentral. Kalaupun nanti bouncing lagi, mereka bisa rotasi. Dan teman-teman bisa perhatikan, rotasi-rotasi sudah mulai dilakukan. Dan Bigetron Red Alliance ini adalah salah satu hal yang jarang menurut gua untuk mengambil kompon di bagian tengah ini. Tapi ini akan work banget ketika Bigetron bisa menahannya dengan sangat baik. Iya, apalagi dengan kondisi circle yang seperti ini ya. Sekarang ini. Betul banget. Ini udah luar biasa banget tentunya. Sudah mulai mendapatkan kompon masing-masing di zona keempat.
Dan akan banyak sekali rotasi yang terjadi tentunya. Ada penumpukan-penumpukan juga harusnya terjadi di beberapa sisi map saat ini. Walaupun belum ada kontestasi yang terjadi. Nah ini dia. Ini Kontestasi kembali terjadi antara RRQ dan juga Aura. Di mana ada sebuah smoke dilemparkan agar Keishi bisa mundur ke belakang. Mundur ke belakang ya, bukan ke depan kalau mundur ya. Tapi di sisi lain lihat 69 lagi-lagi mereka bakalan mendengar perperangan yang akan terjadi antara RRQ dan juga Aura. Betul Apakah cerita tadi di early game kita bakalan terulang lagi di mana 69 bakalan menusuk ke arah peperangan yang terjadi di sini. Tapi ada satu orang Mild Way ya Betul yang banget. sekarang ke knockdown dari tim RRQ. Yes, sebuah green kesan luar biasa tentunya. Tapi kalau teman-teman perhatikan Voldemort masih prone di sana. Ini akan menjadi sebuah turntable kalau Voldemort tidak ketahuan dan bahkan bisa men-takedown sampai 2 player dari RRQ. Tapi ada sebuah flank jauh yang dilakukan oleh Aura. Sepertinya di sini ada nade yang di-cook juga akan dilemparkan ke depan. Willet connect. Ada satu player RRQ di sana itu drone. Ternyata masih cukup jauh. Ada sebuah shot juga di sana RRQ Nerpeko masih bermain di sekitaran bukit kecil, lembah kecil di sini Nerpeko akan segera bertemu. Tapi ternyata Roses lebih memilih menggunakan utility-nya ketimbang membuka badan dan melakukan close combat dengan Nerpeko. Dan sayangnya juga granat yang dilemparkan oleh Roses yang masih belum mengenai seorang Nerpeko tadi. Tapi Nerpeko lihat tiba-tiba siapa yang Aura Jaden dari arah belakang sana ya. Oh my god. Iya, Roses barusan langsung aja melemparkan granatnya ke dalam rumah mengenai Mildway yang lagi-lagi sekali lagi kembali terknockdown di dalam rumah. Lihat itu coy. Itu pengecekan yang luar biasa Iya, loh barusan. betul banget. Mengganti mode menjadi FPP, itu langsung bisa melihat lebih dekat orang-orang yang ada di close combat kita ya. Tadi mungkin last man standing dari RRQ mencoba untuk berlindung di balik smoke, tapi kembali lagi dengan mode FPP yang diaktifkan lebih dekat untuk melakukan early combat atau close combat, dan itu bisa diselesaikan dengan aura yang sangat baik. Namun, sebagaimana yang Dona sampaikan tadi, 69 dengan 2 active player yang sudah mengetahui ada pergerakan dari tim lain yaitu Aura yang ada di depannya dan mereka udah mulai aware dan udah secure area ini untuk tidak bisa dipush dengan mudah oleh Aura. Lagi-lagi ya, 69 kali ini. Tapi di sisi lain kayaknya bakalan ada pertemuan antara tim Ion dan EVOS. Lagi-lagi ya, dimana sekarang Foxy bakalan langsung mengeluarkan granatnya. Mengarah ke Liquid kah? Connect kah kali ini? Masih belum ada granat yang connect dari seorang Foxy yang sudah beberapa kali dilemparkan tadi ke arah tim Ion. Betul banget, ini akan menjadi kesulitan bagi EVOS ya. Karena ketika masuk mereka udah benar-benar dijaga oleh Ion Esport. Ini dia ya, ketika kita melakukan sebuah early rotate, apalagi di zona yang bouncing seperti ini. Kita bisa benar-benar banyak sekali memotong gerakan-gerakan atau rotasi yang dilakukan oleh lawan. Nate ternyata menjadi kill, kembali lagi ke arah EVOS menyisakan satu player terakhir yaitu Foxy. Berlomba dengan zona DPS yang sudah sangat sakit, bleeding out juga dari zona saat ini. Auro mencoba untuk mencari sepertinya, tapi kalau teman-teman perhatikan masih ada bukit kecil yang memisahkan antara Ion dan juga EVOS. Iya betul banget ya, ini benar-benar Foxy kayaknya ini jadi sayang gitu loh di tim Ion kalau misalnya nggak keluarin Foxy. Oh tapi ternyata Foxy berhasil di takedown oleh Liquid, langsung aja tereliminasi tim EVOS di posisi ke-11. Sementara itu Bigetron lagi-lagi kembali bertemu dengan tim Ion. Betul banget, Red Face In bahkan bisa di knockdown dengan DP28 yang digunakan oleh Luxi. Kali 4 di sana udah tipis banget, harus segera dipegang kalau nggak bisa langsung di knockout dan dipulangkan ke lobby. Big Round Red Alliance sebenarnya juga akan mulai melakukan sebuah rotasi. Lihat permainan mereka benar-benar mirip, tapi Ion ternyata mengambil sebuah inisiasi yang lebih cepat, tapi Red Face In menjadi korban dan menjadi kill pertama untuk Big Round Red Alliance. Kedua tim ini akan bersaing di bagian selatan dari zona, tapi kita pindah kembali. Rensky dan juga Airwolf sedang berdekatan satu sama lain di Watchtower saat ini, tapi Playzone tadi ada hit yang cukup masuk, dia low HP tapi Playzone udah sakit banget di down, jadi dia knockdown oleh Playzone. Keburu Playzone ya daripada tadi grenade-nya ya tadi. Hijrah terkena granat yang dilemparkan oleh Ryzen barusan, on point banget. Betul banget, Ryzen melemparkan granat kembali ke arah Ion di sana, tapi harus hati-hati, ternyata Auro yang knockdown menyisakan satu active player, bahkan granat lagi dari Big Red Alien Ryzen. Luar biasa sekali, sebuah timing momentum yang dimaksimalkan dengan cook grenade yang pas menghabisi Ion dan killing spree untuk Red Alien saat ini. Iya, dan menyisakan 7 tim aja di circle kita yang kelima kali ini. Ini
bener-bener efek circle yang bouncing banget sih. Betul banget. Efek circle yang bouncing banget ini bakalan terjadi pertemuan pada tim-tim ini ya dari arah-arah, semua arah. Betul banget. Dari seluruh mata angin kita Mata lihat tadi angin. banyak sekali rotasi yang terjadi dilakukan oleh para tim. Dan sebagaimana yang tadi gue predik di awal, tim 21 ini benar-benar kuat banget. Dari kompon ini dia hold aja bisa sampai ke peringkat 7 minimal. Namun akan ada sebuah ujian bagi tim 21 karena di depan mereka udah ada Bonafide tentunya yang menjaga. Yap, tapi di sisi lain kayaknya Aura bertemu dengan 69 di sana ya. Hans sudah ter-take down, masih langsung aja dihabisin nyawanya, dipulangin ke arah lobby dari seorang Hans. Betul banget, menyisakan tentunya tadi Boneng dari 69. Dan kita lihat akan ada sebuah gerakan dari 21 untuk maju ke depan. Tapi ada sebuah spray dari bagian atas. Aura sepertinya sudah mendapatkan posisi dari player 21 Esport dan menjadi sebuah confirm kill. Aura Esport killing spree. 5 kill sudah ada di kantong mereka dan Nara saat ini sudah berada di dalam zona. Tim-tim lain harus sudah mulai masuk dalam zona. Dan barusan 69-nya yang tereliminasi di posisi ke-7. 7, betul banget. Menyisakan 6 tim aja dengan zona yang sudah mengarah ke zona kelima saat ini guys. Ayo langsung aja berikan dukungan kalian kepada tim-tim kesayangan kalian di sini pastinya ya. Ketik-ketik dukungan kalian. Itu ada grenade. Grenade ya? Picasso. Picasso masih bisa untuk lari tapi udah low HP banget, Don. Oh my god, smoke-nya juga Confirm kill Aura Esport killing spree. 5 kill sudah ada di kantong mereka dan Nara saat ini sudah berada di dalam zona. Tim-tim lain harus... Wow, Zulhak sangat sabar ya kalau kita lihat dari tadi dan on point banget kali ini. Tapi Bigetron, lihat dia langsung aja mau memangsa Bonafide yang sekarang harus puas di posisi kelima saja di Erangel yang kedua hari ini. Betul banget, permainan sangat luar biasa tentunya dari Bigetron Red Alliance. Mereka mengetahui ada rotasi dari Bonafide, langsung dilakukan spray dengan M4 dan Nara kembali lagi sangat diuntungkan mempunyai compound, sudah berada di dalam zona, bahkan mendapatkan pick point ke arah Airwolf yang udah nggak bisa bergerak kemana-mana karena kalau nggak salah vehicle udah meledak juga sih. Iya, udah agak sulit juga ya mereka benar-benar di open field. Tapi sementara itu di sisi lain Aura yang bertemu dengan Bigetron Red Alien harus tertatih-tatih langkahnya sepertinya. Menyisakan 3 player aktif aja untuk Aura sekarang. Betul banget, Roses dikonfirm menjadi kill tentunya. Bigetron Red Alliance kembali lagi ngamuk di Erangel saat ini, mendapatkan kill, kemudian kill lagi dan Microbay mencoba untuk looting ke arah corpse yang ada di depannya, langsung menjadi knockdown oleh Steve. Ini adalah sebuah atau seorang newcomer ke Aura tapi bermain sangat gemilang, mendapatkan Microboy depan sana. Sekarang 3 melawan 3 antara Red Alliance dan juga Aura Esport. Yes, dan pastinya ya dengan begitu posisi dari Aura ini udah ketahuan banget ya dari tim Bigetron saat ini. Lihat mereka bakalan langsung, mungkin bakalan muterin kah? Atau masih melakukan seperti, tapi di sisi lain lihat Luxi berhasil mendapatkan Aerowolf yang sedari tadi posisinya nggak cukup apik, harus puas di posisi keempat kali ini. Menyisakan 3 tim aja untuk saat ini. Betul banget, Aura Esport, Bigetron Red Alliance dan Nara tentunya kembali lagi menjadi pemuncak Erangel saat ini. Microboy ternyata pelan tapi pasti berhasil merangkak dan masih bisa untuk di-revive. Ini adalah sebuah body system yang sangat baik, permainan timing yang sangat baik. Mereka tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan push ke depan, justru Nara yang sekarang bergerak dan akan menjadi lawan dekat dengan Aura Esport. Iya, betul banget ya. Tim Bigetron sekarang ini bakalan masih mencoba untuk regroup lagi ya, melakukan reset timing mereka, posisi mereka. Sementara itu Nara dan juga Aura bakalan berhadapan seperti kata Doge barusan ya. Betul banget, ini akan menjadi berbahaya tentunya bagi Aura, terutama kalau Nara akan merangsek ke arah depan. Bigetron Red Alliance melemparkan sebuah nade Zaxi. Tadi kita lihat nade dari Ryzen dan kawan-kawan benar-benar on point. Ke tim sebelumnya masih dilemparkan nade kembali lagi. Lihat betapa banyak utility yang mereka save sampai akhir. Kembali lagi, utility adalah salah satu kunci kemenangan. Nade dilemparkan kembali lagi. Knockdown! Jaden langsung dipulangkan ke lobby, tentunya menyisakan 2 aktif player. Ada sebuah spray fire ke arah bawah kendaraan, tapi memang ada sebuah vehicle yang menjadi porting mereka dengan sangat baik saat ini. Langsung aja di rush dari tim Bigetron karena mereka tahu tersisa hanya 1 orang player yang aktif di tangan tim Aura kali ini. Langsung aja tim Aura tereliminasi di posisi ketiga untuk saat ini, menyisakan Nara dan juga Bigetron Red Alien. Betul banget, Bigetron Red Alliance dengan 4 orangnya akan mulai maju ke arah depan. Mereka udah pede secara mental, 13 kill mereka sudah dapatkan, 4 melawan 3 saat ini. Lihat utility yang mereka dapatkan dari kotak-kotak yang mereka loot kembali lagi. Dan ada sebuah knockdown, 3 melawan 3 saat ini antara Nara dan juga Bigetron Red Alien. Luxi yang menjadi sebuah confirm kill, 3 melawan 3 masih. Tapi ada sebuah knockdown dari Nara
akan ada sebuah push dari Zaxi. Mencoba untuk ke arah depan. Nara knockdown lagi, misalkan satu player terakhir dari Nara. Dan ini akan menjadi sebuah momen. Frost akan mulai maju ke depan melawan Microboy. Di sana Microboy menggunakan sebuah FPP masih mencari. Dan winner chicken dinner. Bigatron Bigatron Red Alliance. Wuh.